dibandingkan Hirot gitu ya guys ya. Gua kasih tahu ya, Argus gak ada apa-apanya lagi dibandingkan Hirot, karena Hirot ini raja fighter guys ya. Dia mau adu gitu, menang Hirot lah guys. Sekarang gua tanya ke kalian, hero apa sih yang bisa ngalahin Hirot gitu guys ya? Harley, set, kemana nih Harley? Nah, gini ya, santai. Gue tanya ke kalian, siapa yang bisa ngalahin Hirot gitu guys? Bang, oi, kenapa Jim? Coba lu lihat profil Abang Dani. Hah? Profil Dani? Ih, lu lihat bionya. Bang Baban jahat. Lah, kok gitu ya? Kagak tahu gue juga bang. Nah, coba invite dulu ya bang. Ntar. Nah, masuk dia tuh. Dan, lu kok biologi gitu Dan? Bang Baban jahat, Bang Baban emang jahat. Mana ada jahat Dan? Kan ini udah sportif cu. Iya tapi gimana, aku nggak terima. Bang Baban jahat. Udahlah, jangan sedih lah. Main. Adi Pratama ML. Sapi itu rasane malah geger. Lah kok konco teko malah disoko eksimer. Dua video lung tulung anu minggu. Ini dia kisah pertempuran Franco versus Bane. Di Northern Vale terdapat banyak banget bajak laut. Namun bajak laut itu kagak saling serang karena mereka berjanji hanya menyerang kapal yang berlayar melewati wilayah mereka aja. Namun kedatangan Bane dan anak buahnya tanpa belas kasih menghancurkan bajak laut yang ada di Frozen Sea. Para bajak laut itu dikasih pilihan sama Bane, lu pada mau menyerah atau mati? Bane nih bos, senggol dong. Akhirnya para bajak laut itu mempersenjatai diri dan berkumpul di bawah bendera musuh bebuyutan Bane, yaitu Franco. Mulailah pertempuran Bane melawan Franco. Cuman setelah beberapa pertempuran, Bane masih belum mampu untuk menenggelamkan armada kapal Franco. Disinilah Bane memiliki ide untuk bisa mengalahkan Franco dan berencana menguasai dunia. Ide itu muncul karena Bane tahu ada sebuah benda yang akan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi siapapun yang memilikinya. Benda itu adalah Ionic Heart. Namun benda ini adanya di dasar laut. Nah, siapapun yang mencari benda ini pasti dihalau sama pasukan Monian Empire demi menjaga perdamaian. Ide licik Bane untuk menyelesaikan Franco dan Monian adalah Bane ngumumin kalau dia bakal mencari Ionic Heart sehingga menarik perhatian Monian Empire. Lalu Bane memohon perdamaian dengan Franco dan menyatakan keinginannya untuk memerintah Frozen Sea bersama-sama. Tujuannya biar Bane bisa menyuruh pasukannya Franco untuk mencari Ionic Heart dan otomatis pasukan Monian akan menghajar pasukannya Franco. Jadi si Bane bisa dapat Ionic Heart tanpa diganggu Monian dan sekaligus mengalahkan Franco tanpa perlu bertarung. Dan ide itu pun terlaksana dengan baik. Bane mendapatkan Ionic Heart, bisa dilihat nih dari mukanya bahagia banget. Cuman tiba-tiba datang sebuah tembakan meriam yang menghancurkan armada kapal Bane dan Bane pun tenggelam ke dasar laut. Orang yang menembak itu adalah Franco. Ternyata dari awal Franco kagak percaya sama tawaran damai dari Bane. Franco diam-diam menyusup dan mengambil alih salah satu kapal Bane dan menembakkan meriam ketika Bane lengah. Franco bilang katanya minta disenggol diem. Aduh. Bane yang hancur jatuh ke dasar laut terbangun oleh cahaya dari Ionic Heart. Setelah menyentuhnya, kekuatan dahsyat memenuhi tubuhnya. Namun datang seekor gurita raksasa yang memangsa Bane. Ketika gurita itu menyentuh tubuh Bane, kekuatan Ionic Heart menggabungkan mereka menjadi satu. Dan Bane bilang, tunggu aja Franco, permainan ini baru aja dimulai.
Seorang ayah memiliki 3 orang anak dan tiba-tiba ayahnya ini jatuh miskin. Pada saat itu ayahnya meminta ketiga anaknya ini untuk pergi bekerja, dan ketika mereka sudah bekerja, mereka tidak perlu membawakan apapun, mereka cukup menggunakan pakaian sesuai dengan pendapatan yang mereka dapat dari pekerjaan tersebut. Akhirnya mereka bertiga berpisah dan adiknya yang paling kecil masuk ke dalam hutan untuk bekerja kepada seekor katak, di mana katak tersebut berkata dia cukup memotongkan kayu bakar dan membuat katak tersebut tidur dan nanti dia akan digaji. Karena melihat pekerjaan ini cocok dengan dia, akhirnya adiknya yang paling kecil itu menerima tawaran dari katak ini. Di siang hari katak itu akan berenang, sedangkan di malam hari katak tersebut akan tertidur, sedangkan adiknya itu terus bekerja untuk memotong kayu. 1 tahun telah berlalu, sebelum kembali ke ayahnya, katak tersebut mengatakan ambillah pakaian di lemari bajunya sebelum kembali ke ayahnya, dan dia bertemu dengan saudaranya lagi. Tapi ketika dia membuka bajunya, rupanya pakaiannya itu yang paling indah walaupun dia bekerja kepada seekor katak. Kedua kakaknya sangat malu karena tadi telah menertawakan adik kecil ya, dan kali ini ayah mengatakan 1 tahun ke depan setelah kalian selesai bekerja, bawalah pulang sebuah wine karena dia itu ingin minum wine. Adiknya yang paling kecil itu lagi-lagi bekerja kepada katak tersebut, dan setelah 1 tahun katak tersebut mengatakan ambillah wine di belakang gudangnya itu, dan dia mengambil sebotol wine. Dia melihat kedua kakaknya ini telah membawa 2 gentong wine, dan kedua kakaknya ini menertawakan karena adik kecilnya itu hanya membawa sebotol wine. Tetapi rupanya wine ini adalah wine yang tidak bisa habis karena telah dituang berhari-hari, tapi wine tersebut tidak pernah habis juga. Sedangkan sudah pasti 2 gentong dari wine kakaknya itu sudah habis dari kapan hari. Kemudian di tahun yang ketiga, kali ini ayahnya meminta permintaan yang paling sulit, yaitu meminta kalau mereka selesai bekerja tolong bawa pulang istri. Bagaimana adiknya yang paling kecil itu bisa Orang bilang mau cantik butuh pengobat. Pemain on pasti tahu lagu ini. Guys, apa yang pertama kali kamu lihat ketika kamu melihat gambar ini? Apakah kamu melihat ada sebuah kapal di tengah laut yang luas? Tapi sebenarnya guys, gambar ini bukanlah seperti gambar yang kamu pikirkan. Apakah kamu tahu gambar apa sebenarnya ini? Kasih tahu di komen ya. Amazing. Guys, apa yang pertama kali kamu lihat ketika kamu melihat gambar ini? Apakah kamu melihat ada sebuah kapal di tengah laut yang luas? Tapi sebenarnya guys, gambar itu kan Kau yang harus kulakukan untuk memilih dirimu ataukah dia. Dua-duanya sama-sama aku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu tak manis, satu berkumis, bulu tipis-tipis, kau tersenyum manis. Satu buktikan diri, bulu mata melambik, beringat penyayang. buka TikTok loh. Lek cok, anjay lah jaringan. Anggrek, derek non singkat ada cuma. Allah tailah sula jaringan. Sapi itu rasane malah geger, lah kok konco teko malah
soko eksimer. Dua aku bingung kowe bingung kabeh. Lanjut kata lanjut tuh. Pelajari rasane koyo lagi sleting sama. Kalau jerawat udah hilang, skincare-nya gimana, Kak? Karena kalian udah banyak banget yang bertanya-tanya, aku bakal spill ke kalian step-step skincare aku ya. Pertama, aku pakai toner. Dan ini adalah kunci dari segala kunci serum Oil Radiance Up yang X Kim So Hyun yang super bagus banget. Teksturnya tuh cair dan juga gampang banget menyerap. Udah selama 14 hari aku konsisten pakai serum ini dan hasilnya benar bagus banget karena dia ada powerful brightening system. Biar makin maksimal, aku pakai di pagi hari. Todak tewas kepada arah. Kau sakiti aku lagi, kau rela untuk lengkapi hidupku. Ku ingin menjaga dirimu, tak akan pernah ku sakiti kamu. Temanilah aku, jangan pernah ragu di sepanjang umurmu. Kau sama denganku. Hai, aku cuma mau bilang ada Aichan. Loh, kamu kan anak kok. Kok bisa nyasar di FF? Kamu nanya. Serius satu? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Jalan-jalan sama si Cecep, pas perjalanan malah ke kantin. Gak apa-apa, anak pok main FF. Yang penting ada Aichan yang ngajarin. Ibau. Kabeh bingung jadi suwung. Pelajari rasane koyo lagi. Sleting sapi itu rasane malah denger. Lah kok konco kata Mani kalau lu gak golin dia mau pergi aja. Mani gua pergi dulu Mani. Astagfirullahaladzim gua nih Mani nih. Aduh Mani gua mana Mani? Mana Mani? Astagfirullahaladzim Mani mana Mani? Astagfirullahaladzim Mani. Astagfirullahaladzim Mani pulang. Iya, gue tahu itu keren. Cuma nggak semuanya juga nge-tag gue gitu dong. Lihat isi komennya ini. Beli bang, ya haha nggak punya bang. Bang, gas beli bang. Guys, pada enak nyuruh gue beli. Lu tahu nggak harganya berapa? Nih harganya 14 juta rupiah. 14 juta seharga motor Honda Beat. Dan gue nggak akan kepancing komenan kalian. Kenapa? Karena gue udah punya 15 juta ini dan gue udah cukup bersyukur. Jadi gue nggak akan ngeluarin 14 juta cuma demi memuaskan komenan kalian doang. Heran gue ya kali gue mau aja nurutin followers gue. Ya ampun, ada lato-lato yang bisa nyala kayak gini guys. Gila, gila itu keren banget sih. Beli di mana ya lato-lato yang bisa kayak gini ya? Buset, keren banget dah. Izin belum ke orang tuanya kalau mau ngajak Rian ke Bali? Nah, Rian udah ngomong belum sama Mami mau ke Bali? Kan kayak gini nih, kenapa belum ngomong sama Mami sih? Oke, udah gue pulang dulu dan kita telepon maminya Rian. Boleh nggak kita berangkat ke Bali? Let's go. Halo tante. Bukan ngadu kayak. Halo tante. Iya, ini aku Michael tante. Pakai HP-nya gondrong. Kenapa? Sehat tante. Alhamdulillah. Itu kemarin aku ngeliat foto di Facebook, alisnya bagus tante, cantik. Masa sih? Iya. Facebook siapa? Bukan di Facebook, aku lupa dari mana, pokoknya alisnya cakep kan. Itu yang di profilnya itu alisnya keren kan, cakep sumpah. Ini udah apa sih kok alis?
Enggak, aku cuma ngasih tahu doang, info doang. Gini, Tante. Tanggal 12 aku mau ngajak Rian ke Bali. Tanggal 12. Tante mari lah di sono. Boleh nggak, Tan? Serius? BG coba main hyper pakai Leomor kalau berani. Oke, siapa takut? Kita langsung aja pakai skin baru Leomor ya guys ya, biar nambah damage anjay. Kita langsung ngasih pantun buat musuhnya guys. 23 biji duren. Suren manis, menyeramkan kata Franco. Iya dong. Aku langsung aja ambil buff ungu dulu guys biar cepat level 4. Cari kerang di pinggir pantai. Mau suren apa dibantai? Harus dikasih paham ini si Hanzo guys. Maju sini Hanzo, mampus. Ini Franco ngapain lagi sosokan? Jangan kabur kau Franco. Mencodot palanya. Oke, si Carry sendiri langsung aja kita ulti. Mampus. Hari demi hari Arab Saudi semakin menghijau guys, kalian lihat nih. Ini adalah pemandangan beberapa pegunungan yang ada di Arab Saudi. Banyak orang Arab dan juga ilmuwan kaget dengan fenomena alam ini. Nah, jadi fenomena ini terjadi di Mekah dan juga Jeddah, di mana dari tahun ke tahun lokasi-lokasi ini sangat jarang sekali ditemui seperti ini. Nah, tapi di Jeddah sendiri, buat kalian yang udah sering nonton konten gua pasti udah tau lah. Memang salah satu ambisi dari Muhammad bin Salman adalah membuat tanah Saudi menjadi hijau. Mereka rela menghabiskan uang triliunan rupiah untuk membuat Saudi menjadi hijau. Tapi menurut para ilmuwan, yang terjadi pada saat ini di Mekah dan juga di Jeddah itu karena intensitas hujan yang tinggi di sana belakangan ini. Gara-gara itu juga pegunungan di sana jadi hijau seperti ini. Mereka sampai terkagum-kagum, tapi hal ini juga mengingatkan kita sama sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan juga sungai-sungai. Nah, kalau udah seperti ini, terlepas itu fenomena alam atau tidak, wallahu a'lam. Dan juga intinya lebih baik kita tingkatkan ibadah kita. Wah, ini kah yang pembuat lagunya? Gue kira cewek kan? Thank you for sunshine, thank you for rain. It's a beautiful day. Ayo tembak, ayo. Iya, tentara, jagoan, bawa senjata kemana-mana. Gak suka, hajar. Gak nurut tembak. Punya istri tinggalin aja terus mas. Gak peduli dia lagi hamil atau enggak. Tentara gak boleh punya hati. Tentara gak boleh punya hati. Disuruh tugasin jalan aja, tinggalin bini sendirian. Yang pentingan karir nomor 1. Ya Kan lagi hujan dan mendung detik-detik. Kecil yang bisa coba Kasih tau ke gue alasan kenapa emak lu dipanggil ke sekolah. Oke, gue dulu. Jadi waktu gue kelas 4 SD nih gue kaget. Emak gue datang ke sekolah terutama di ruang BK. Diem aja gue pura-pura gak tahu, pura-pura gak lihat. Padahal Adit prank sosis Rian. Ih, cacok. Apa itu? Pakai burung pipit juga. Oh no. Udah enak kan? Enak-enak matamu. Adit prank sosis Rian. So they came and far away. I've never been so far away. Jadi sedih cok. Jadi sedih anjay. Pada saat itu rumah Rasulullah dijaga oleh 4 sahabatnya Rasul, di antaranya Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, para sahabat ini sedang berjaga sambil duduk-duduk dan ngobrol bersama gitu. Nah, tidak lama setelah itu datanglah Nuaiman menghampiri mereka. Duduk Nuaiman bergabung sama mereka kan, Wak. Ikutan ngobrol, ikutan bercanda ria gitu kan. Nah, di tengah-tengah obrolan mereka, Wak, tiba-tiba Sayyidina Hamzah berkata, "Hai Nuaiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu?" Nuaiman pun langsung melihat ke arah unta itu kan, Wak. Hamzah radhiyallahu anhu pun kemudian berkata kepada Nuaiman, "Udah lama ya kita nggak makan daging unta. Itu unta ya gemuk
Doli. Nuaiman jawab Sini pula. ya. Kalau disembelih dagingnya banyak itu, lezat pula pasti ya kan. Sambil terkekek tuh Nuaiman ngomong kayak gitu, Wak. Emang kamu berani menyembelihnya? Tanya Sayyidina Hamzah, Wak. Beranilah. Syaratnya kalian jangan ngomong sama Rasulullah ya. Jawab Nuaiman yakin tuh, Wak. Nah, para sahabat pun ya tertawa mendengar jawaban Nuaiman. Ya mereka anggap itu omongan cuma candaan aja, Wak. Hingga pada saat para sahabat masih dalam candaan mereka, Nuaiman beranjak nih. Pergi. Para sahabat waktu itu nggak ngeh nih kalau beliau pergi, Wak. Ya udahlah, lanjutin ngobrol lagi, bercanda-canda lagi. Karena mereka pikir ya obrolan tadi obrolan biasa aja, obrolan kosong aja nya. Sampai akhirnya, Wak, tiba Nuaiman datang dengan tangan kanan yang membawa pedang, tangan kirinya udah ada kepala unta tamunya Rasul.